Kisah Ken Arok, dari pencuri hingga Raja Singhasari. Ken Arok adalah tokoh legendaris dalam sejarah Nusantara yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Singhasari di Jawa Timur. Kehidupannya penuh dengan intrik, cinta, ambisi, dan pengkhianatan. Kisahnya dimulai dari seorang pencuri jalanan hingga menjadi raja yang memerintah sebuah kerajaan besar. Latar belakang Ken Arok. Ken Arok lahir dari keluarga miskin dan tidak memiliki asal-usul yang jelas. Menurut legenda, ia adalah anak yang ditinggalkan oleh ibunya di hutan dan dibesarkan oleh seorang pemimpin perampok bernama Lembong. Sejak muda, Ken Arok hidup sebagai pencuri dan perampok, tetapi ia memiliki kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang pendeta sakti bernama Dang Hyang Loh Gawe yang meramalkan bahwa Ken Arok akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Ramalan itu membuat Ken Arok semakin percaya diri untuk mengejar ambisinya. Pertemuan dengan Ken Dedes. Pada suatu hari, Ken Arok berjalan melewati desa yang berada di wilayah Tumapel, sebuah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ia melihat seorang wanita cantik bernama Ken Dedes, putri seorang Brahmana, yang sedang menaiki kereta. Ken Dedes, yang saat itu sudah menikah dengan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, terlihat begitu anggun dan menawan. Ken Arok terpesona pada pandangan pertama. Ken Arok, siapakah wanita itu? Wajahnya begitu bercahaya, bahkan hatiku yang keras ini luluh dibuatnya. Seorang warga, yaitu adalah Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Konon, kecantikannya dikaruniai oleh para dewa. Menurut kisah, ketika angin bertiup dan menyibakkan kain Ken Dedes, Ken Arok melihat tanda bercahaya di sekitar tubuhnya. Hal itu diyakini sebagai pertanda bahwa Ken Dedes adalah wanita yang akan melahirkan raja besar. Keinginan untuk mendapatkan Ken Dedes semakin membara di hati Ken Arok, meski ia harus menyingkirkan suaminya, Tunggul Ametung. Rencana menghabisi Tunggul Ametung. Untuk melaksanakan rencananya, Ken Arok memerlukan sebuah senjata sakti. Ia kemudian memesan sebilah keris dari seorang empu sakti bernama Mpu Gandring. Namun, karena ingin segera melancarkan rencananya, Ken Arok merasa tidak sabar menunggu keris itu selesai dibuat. Ken Arok, Empu Gandring, kerismu ini terlalu lama dibuat. Aku membutuhkan senjata ini sekarang. Empu Gandring, Tuan, keris ini belum selesai. Jika kau menggunakannya sekarang, ia bisa membawa kutukan. Mendengar peringatan itu, Ken Arok yang merasa terdesak akhirnya justru menggunakan keris setengah jadi tersebut untuk membunuh Empu Gandring. Dengan darah dingin, ia menancapkan keris itu ke tubuh sang empu. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk Ken Arok, mengatakan bahwa keris tersebut akan menimbulkan kematian bagi 7 generasi yang memegangnya. Kudeta dan naiknya Ken Arok menjadi raja. Setelah mendapatkan keris tersebut, Ken Arok menyusun rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Pada suatu malam, ia menyelinap masuk ke kediaman Tunggul Ametung dan menusuknya dengan keris Mpu Gandring. Dengan cerdik, Ken Arok meletakkan keris itu di tangan pengawal Tunggul Ametung agar seolah-olah dialah pelakunya. Tunggul Ametung tewas, dan Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes. Setelah peristiwa tersebut, Ken Arok menguasai Tumapel dan berhasil memerdekakan wilayah itu dari kekuasaan Kediri. Ia lalu mendirikan kerajaan Singhasari dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama. Ken Dedes, kau berhasil mendapatkan Tumapel, dan sekarang kita berkuasa. Tetapi apakah jalan darah ini akan membawa kita kebahagiaan? Ken Arok, aku tidak peduli dengan kutukan atau jalan darah. Aku adalah raja, dan raja harus mendapatkan apa yang ia inginkan, meski dengan cara apapun.
Kutukan keris Mpu Gandring. Meski Ken Arok telah berhasil mendirikan Singhasari dan menjadi raja, kutukan keris Mpu Gandring terus membayangi hidupnya. Putra tirinya, Anusapati, yang merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, akhirnya mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayah kandungnya. Setelah dewasa, Anusapati membalas dendam dengan menggunakan keris yang sama untuk membunuh Ken Arok. Anusapati, Ken Arok, kau telah membunuh ayahku dengan keris ini. Kini saatnya kau merasakan pembalasan dendam. Ken Arok, jika memang keris ini ditakdirkan untuk menelan nyawaku, maka aku tidak akan lari dari takdir. Dengan terbunuhnya Ken Arok, kutukan Mpu Gandring terus berlanjut. Keris tersebut membawa kematian bagi para pemegangnya dalam pergantian kekuasaan Singhasari. Kisah ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Jawa yang mencerminkan perjalanan kekuasaan, ambisi, dan takdir. Akhir dari kisah Ken Arok. Ken Arok adalah sosok yang penuh dengan dualitas. Ia adalah seorang pemberani dan cerdas, tetapi juga kejam dan tak segan-segan menyingkirkan siapa saja demi mencapai ambisinya. Meskipun memulai hidup dari bawah, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan besar. Namun, jalan yang ia tempuh dipenuhi dengan darah dan kutukan. Cerita tentang Ken Arok tidak hanya menunjukkan kekuatan ambisi dan cinta, tetapi juga menggambarkan bagaimana karma bekerja dalam kehidupan seseorang. Akhir hidupnya yang tragis menjadi bukti bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, memiliki konsekuensinya sendiri.